Oke, selamat datang kembali di channel Kelasi Risti. Oke, nah kali ini kita akan belajar tentang algoritma Nares-Nickber. Jadi kita akan pelajari bagaimana sih prinsip kerja dari algoritma Nares-Nickber. Oke, biasanya di dunia data science atau data mining itu juga dikenal dengan K-Nares-Nickber ya, atau disingkat dengan KNN. Jadi konsepnya dari Nares-Nickber ini adalah pendekatan untuk mencari kasus dengan menghitung kedekatan antara kasus baru dengan kasus lama. Ya, biasanya berdasarkan pada pencocokan bobot dari sejumlah fitur yang ada. Nah, di sini dicontohkan ya, misalkan ada diinginkan suatu solusi ya, mencari penanganan terhadap pasien baru ya, berdasarkan dengan data-data atau solusi dari pasien-pasien yang sebelumnya sudah pernah ada. Nah, untuk mencari kasus pasien mana yang akan digunakan, maka biasanya kita menggunakan dengan cara menghitung kedekatan kasus antara pasien baru dengan semua kasus pasien lama. Ya, jadi dihitung satu persatu antara kasus baru dengan kasus yang lama. Nah, nanti kasus pasien lama lah ya, kasus pasien lama dengan kedekatan terbesar yang akan nanti diambil solusinya. Jadi kalau nanti ada nilai kedekatannya paling tinggi, ya berarti di situ menandakan bahwa kasus lama tersebut itu yang paling dekat atau yang paling mirip. Oke. Nah, di sini ditunjukkan ya suatu gambar ya, antara katakanlah di sini ada dua pasien, ada tiga pasien, pasien A dan pasien B, kemudian datang lagi ada yang namanya pasien baru ya. Jadi ada dua pasien lama, pasien A dan B. Nah, ketika ada pasien baru, maka solusi yang diambil yang akan diterapkan ke pasien baru ini adalah solusi dari pasien terdekat dari pasien yang lama. Nah, di sini sudah digambarkan ya. Jadi antara pasien baru dengan pasien B, pasien baru dengan pasien A, itu sudah ada jaraknya ya. Misalkan di sini antara antara pasien baru dengan pasien A, jaraknya disebut dengan D1 ya. Kemudian ada pasien baru dengan pasien B, jaraknya adalah D2. Nah, kalau kita lihat jarak D2 atau antara pasien baru dengan pasien B itu adalah jarak yang terdekat ya. Beda dengan D1 ini lebih panjang, berarti lebih jauh. Nah, maka solusi yang diterapkan untuk pasien baru ini adalah solusi yang dulu diterapkan ke pasien lama B. Jadi pasien baru ini dia akan mendapat treatment atau mendapat solusi seperti dengan yang dulu pernah didapatkan oleh pasien B. Nah, jadi ini adalah prinsip kerja dasar dari algoritma Nares-Nickber ya. Jadi Nares-Nickber itu adalah tetangga terdekat ya, mana yang paling mirip. Nah, maka label dari misalkan di sini kasus lama yang terdekat, yaitu yang akan diambil. Nah, berikutnya di sini ada rumus kedekatan ya. Jadi biasanya kedekatan itu kita juga bisa menggunakan similarity ya. Rumusnya similarity seperti ini ya. Dengan T itu adalah kasus yang baru, S itu adalah kasus yang ada dalam penyimpanan atau dalam data lama ya, atau populasi yang sebelumnya sudah ada. Kemudian N adalah jumlah atribut masing-masing kasus. I atribut individu ya, kemudian F fungsi similarity-nya ya, dan W adalah bobotnya. Nah, biasanya kedekatan ini ya itu disimbolkan dengan angka antara 0 sampai dengan 1 ya, yang mana artinya kalau nilainya itu 0 ya, berarti kedua kasus tersebut mutlak tidak mirip ya, atau tidak dekat sama sekali. Sebaliknya, jika nilainya nanti 1, berarti kasusnya ini mirip
dengan mutlak atau dekat. Ya, berarti perlu diingat-ingat teman-teman, jadi nilainya ini adalah antara 0 sampai dengan 1. Rentang nilainya antara 0 sampai dengan 1. Tidak lebih dari itu. Ya. Nah, di sini dicontohkan kita memiliki dataset ya. Dataset ini menyimpan data-data kredit ya. Jadi kredit suatu nasabah ya. Nah, biodatanya nasabah-nasabah tersebut disimpan. Ya, misalkan di sini kita punya 3 biodata nasabah lama ya. Yang pertama itu jenis kelaminnya laki-laki, pendidikan S1, agama Islam. Nah, dia pernah dikatakan bermasalah dalam kreditnya. Ya, kemudian ada nasabah nomor 2, perempuan, SMA, Kristen, dia tidak bermasalah dalam kreditnya. Ya, kemudian ada laki-laki, SMA, Islam, dia juga tidak bermasalah. Nah, langkah berikutnya adalah kita harus tentukan dulu bobot antar variabelnya teman-teman ya. Jadi setiap ini kan kita punya ini ya, dataset ini kan kita punya 1, 2, 3. Kita punya 3 fitur ya. Ditambahin ini ya, misalkan ini ID ya. Kemudian yang bermasalah ini kan labelnya. Nah, setiap fitur ini ya, setiap fitur baik jenis kelamin, pendidikan atau agama, kita bisa tentukan bobotnya dulu teman-teman. Nah, di sini ditentukan jenis kelamin itu bobotnya setengah atau 0,5, pendidikan 1 ya, agama juga agama 0,75. Perlu diingat teman-teman ya, nilai kedekatan tadi atau kemiripan tadi kan antara 0 hingga 1. Nah, maka diusahakan ya, bobotnya itu tidak lebih dari 1 dan tidak kurang dari 0. Jadi antara 0 dan 1 juga. Supaya apa ya? Supaya lebih relevan aja ya. Kemudian setelah kita tentukan bobot masing-masing fiturnya atau variabelnya, kita bisa menentukan nilai-nilai untuk kedekatannya. Kan setiap fitur atau setiap variabel itu kan nilainya bermacam-macam ya, seperti jenis kelamin itu ada dua macam nilai, laki-laki, perempuan. Nah, ini kita tentukan juga nilai kedekatannya ya. Misalkan untuk jenis kelamin, jika nanti kasus lamanya atau nilai 1 itu laki-laki ketemu dengan kasus baru jenis kelaminnya juga laki-laki, karena mirip mutlak ya, kita harus kasih 1 teman-teman ya. Begitu juga dengan yang perempuan ya, perempuan juga kita harus kasih nilai kedekatan 1. Lalu bagaimana jika berbeda antara kasus lama dengan kasus baru? Misalkan di sini laki-laki, perempuan. Tadi kan cuman ada dua macam nilai ya. Ya kita proporsional aja. Berarti kan separohnya ya kan. P itu kan separohnya antara P dan L, berarti kita kasih setengahnya aja. Ya. P dan ketemu L kita kasih setengahnya aja. Ya. Kemudian untuk pendidikan juga sama. Kita kasih nilai kedekatan pendidikan ya. Kata kuncinya antara 0 hingga 1 ya. Kemudian kalau memang mirip 100% mirip ya, kita kasih nilai kedekatan 1 ya. Kemudian jika berbeda ya silakan Anda mau kasih, misalkan di sini S1 ketemu SMA, Anda mau kasih 0,4 boleh, 0,5 boleh, 0,7 boleh. Tapi dalam contoh pembelajaran ini kita kasih 0,4 ya. Kemudian SMA ketemu dengan S1 kita kasih 0,4. Kemudian untuk kedekatan agama ya, untuk kedekatan agama kasus lama dengan kasus yang baru, misalkan Islam ketemu Islam 1, Kristen ketemu Kristen 1, Islam ketemu Kristen 0,75, Kristen ketemu Islam 0,75. Ya kan? Ya, jadi nah, berikutnya misalkan kita ditemukan dengan kasus baru atau calon nasabah baru. Dia biodatanya jenis kelamin laki-laki, pendidikannya SMA, agamanya Kristen. Ya, pertanyaannya adalah, dia kira-kira nanti ke depannya kreditnya itu bermasalah apa enggak? Nah, caranya, ya, cara menentukan dia nanti kira-kira bermasalah atau enggak, itu kita hitung satu persatu kedekatannya teman-teman. Ya.
Nah, kita hitung kedekatan dengan kasus lama yang pertama, kita hitung kedekatan dengan kasus lama yang kedua, kita hitung kedekatan dengan kasus lama yang ketiga. Nah, setelah kita hitung kedekatannya ini, nanti kedekatan yang paling besar yang mana? Ya, baru nanti diambil. Nah, contoh pengerjaannya yang simpel seperti ini, teman-teman. Oke, ini adalah kasus yang kedua ya. Jenis kelamin perempuan, pendidikan S1, agama Islam. Kita fokus yang merah ini dulu ya. Laki-laki SMA Kristen. Ya. Nah, ini kita mencari ya, proses mencari kedekatan dengan kasus lama. A ya, atau A ini satu ya. A ini satu. Jadi maksudnya adalah satu. Kasus lama pertama tadi benar ya, laki-laki S1 Islam, laki-laki S1 Islam, benar. Nah, ini adalah kasus kita yang baru. Laki-laki SMA Kristen. Ya. Kita bikin tabelnya seperti ini, teman-teman ya, biar mudah. Kemudian kita masukkan nilai kedekatannya. Jika jenis kelaminnya laki-laki ketemu laki-laki, nilai kedekatannya berapa? Oh, tadi setelah kita lihat di sini laki-laki ketemu laki-laki 1. Nah, kita masukkan ke sini. Kemudian SMA ketemu S1. Nilainya berapa? Kita lihat lagi di sini. SMA ketemu S1. Oh, ini. Oh, 0,4 kita masukkan di sini, teman-teman. Ya kan? Begitu juga dengan agama. Kristen ketemu Islam, ketemunya 0,75 kedekatannya. Terus kita masukkan juga bobot setiap fitur atau setiap ini ya, variabel ya, atau atribut ini kita masukkan. Kalau jenis kelamin 0,5, kalau pendidikan 1, kalau agama 0,75. Nah, penentuan bobotnya ini untuk sementara kita bebas ya, teman-teman. Kita pakai skala prioritas saja ya. Jadi ini kita pakai skala prioritas yang mana yang mungkin sangat mempengaruhi penilaian ya. Nah, kalau memang sangat mempengaruhi penilaian ya kita kasih bobot yang paling tinggi. Nah, misalkan di sini yang paling mempengaruhi adalah pendidikan ya, kita kasih 1 ya. Nah, kemudian kita hitung, teman-teman ya. Caranya gampang. Ya. Ini dikali bobotnya ya, ditambah ini dikali bobotnya. Jadi gitu terus. Jadi penjumlahan antara ya, atau hasil penjumlahan dari perkalian antara nilai kedekatan dengan bobot. Nah, seperti ini, teman-teman. 1 kali 0,5 ya kan, ditambah 0,4 dikali 1 ini ya. Nah, ini ditambah 0,75 kali 0,75 ya. Kemudian dibagi dengan total bobotnya. Nah, jadi ini kita jumlahkan semua. Total bobotnya ketemunya 2,25. Kemudian tadi penjumlahan dari perkalian antara nilai kedekatan dengan bobot adalah ini ya. Kemudian kita bagi, teman-teman ya, kita bagi hasilnya adalah 0,65. Nah, sangat simpel ya, teman-teman ya. Nah, jadi nanti ini kita contohkan ya, kita contohkan kedekatan dengan kasus pertama. Ya. Nah, silahkan teman-teman lanjutkan kedekatan dengan kasus yang kedua. Nah, ini ya, kedekatan dengan kasus yang kedua. Bentar. Ini ya. Nah, yang sini silahkan teman-teman kerjakan yang ini. Kemudian kedekatan dengan kasus yang ketiga juga ya. Nah, kalau sudah Anda kan hitung seperti ini ya. Jadi ini kedekatan dengan kasus pertama, nanti kedekatan dengan kasus kedua berapa, kedekatan dengan kasus ketiga berapa, dan seterusnya ya. Sudah ketemu kan? Nah, nanti Anda cari yang nilainya ini yang paling besar ya. Kalau nanti sudah ketemu nilainya yang paling besar yang mana? Ya, katakanlah sebagai contoh. Di sini ada yang 0,887 misalkan. Kedekatan dengan kasus kedua 0,87, kedekatan dengan kasus 3 katakanlah 0,5 ya. Nah, maka kedekatan yang terbesar inilah yang akan diambil labelnya sebagai solusi dari kasus baru. Misalkan ini yang kedua ya. Nah, kita lihat data kedua.
oh dia tidak bermasalah ini kan. Nah, maka si ini dia tidak bermasalah. Nah, si ini dia tidak bermasalah. Nah, silahkan, tapi ini kan contoh ya. Nah, silahkan teman-teman cari ya kedekatan dengan data kasus kedua, ketiga, kemudian cari nilai terbesarnya, kemudian simpulkan ya. Simpulkan dia kira-kira bermasalah atau tidak. Nah, itu ya teman-teman. Nah, kemudian berikutnya adalah tugas berikutnya, silahkan teman-teman jika ada kasus baru seperti ini, perempuan S1 Islam, silahkan teman-teman hitung seperti tadi kedekatan antara kasus pertama, kedua, dan ketiga. Cari kedekatan yang tertinggi ya, yang mana, kemudian tentukan juga kesimpulannya, dia bermasalah atau enggak. Nah, gitu ya teman-teman ya. Oke. Saya kira ini kok cukup mudah. Nah, selain rumus similarity tadi ya teman-teman, sebenarnya ada beberapa pengukuran juga ya yang bisa kita gunakan untuk mengukur kedekatan atau kemiripan ya. Kita bisa gunakan ini teman-teman, distance function, jadi fungsi jarak. Fungsi jarak itu ada 3 macam yang biasanya kita kenal ya. Yang pertama ada Euclidean, ada Manhattan, kemudian Minkowski. Kita juga bisa gunakan pengukuran kemiripan ya, similarity measure ya, for KNN ya. Kita bisa gunakan Jaccard coefficient, kemudian Gaussian similarity, atau kita bahkan bisa menggunakan korelasi Pearson. Ini yang biasanya digunakan untuk statistik ya teman-teman. Itu teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau mencoba pakai ini silahkan ya, tetapi minimal usahakan pakai rumus yang pertama tadi yang kita tampilkan. Oke, begitu ya teman-teman. Mudah-mudahan contoh sederhana ini bisa dengan mudah dipahami oleh teman-teman. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Tetap semangat, tetap produktif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.